RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Wabarakatuh. Nanti Bapak dan Ibu pergunain banget, nanya apa yang mau ditanya satu-satu. Saya maunya selesai harus terkabul. Ya, jangan enggak. Karena kalau ibunya, aduh tadi aku mau nanya Pak Haji tapi malu. Biasa malu, orang dengar aib kita, orang dengar kekurangan kita, dia langsung lupa. Jangan, aduh tadi gue, enggak mungkin Bu. Kan kita udah pakai marketing goib, udah kita kalang. Shoot, nggak mungkin. Kalau sampai tembus, ya resikonya dia mati. Ya kan tukang nguping, kepo. Orang yang suka kepo, bonus dari Allah pasti mati. Ya kan Allahnya nggak kepo, ya kan? Allah kepo nggak? Nah kita kepo, udah dah, pindah alam aja dah, ya kan? Dalah humor. Yuk tadi mana Mbak Erni sama Mbak siapa? Tadi yang japri pagi-pagi. Apa yang mau diobrolin? Ayo, saya nanya dulu. Kang Nur atur, sini 5, sini 5. Pelan-pelan aja, santai. Yang penting kan terkabul. Yo, Pak Hengki, sini Pak Hengki. Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Sini Pak Hengki. Menanya enggak? Ya, ini dulu. Ayo, situ aja, situ di situ. Ini dulu ya. Sini buat Pak Hengki, sini Pak Hengki. Pak Hengki sini. Duduk apa mau dipangku? Duduk aja, kalau dipangku nggak muat. Pakunya paku payung. Sini dong, sini dong. Suhu. Ini Pak Hengki suhu kita nih. Kayak sini. Anaknya di Australia. Tadi ada yang telepon dari Australia. Namanya Mbak Ivana Kalista. Tadinya dia tinggal di Indonesia. Dia bilang begini waktu dulu hajatnya, saya tanpa kerja kaya raya tajir melintir. Namanya Ivana Kalista. Kalau Bapak dan Ibu dengar di masjid, itu ada ijabnya Mbak Ivana Kalista. Kaya raya tajir melintir, tinggalnya di Indonesia. Dia konsisten, sedekahnya konsisten. Sedekah subuhnya gak bolong, sedekah Jumat barokahnya gak bolong. Tadi dia telepon, benar kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Waktu saya ijab di bawah di masjid RDAY, itu kaya raya tajir melintir. Nah, dia sekarang tinggalnya di Australia. Tadi barusan dia telepon, Pak Haji, kan sedekah patungan nonton bersama kan aku pernah nyimak tuh. Pada terkabul semua kan Pak Haji. Iya, ini saya lagi mau bikin lagi Mbak. Boleh gak kalau aku jadi donatur? Boleh. Komunikasi aja sama admin Bu Ai, berapa kebutuhannya, nanti Mbaknya boleh. Nah maksud saya maksain Bapak dan Ibu, kalau memang hajatnya ekstrim, bisa sedekah ekstrim dah. Nanti tinggal nyusul ibadahnya ekstrim. Nah apa tuh ibadahnya ekstrim? Ibadah yang bikin Allah takjub. Begitu. Kalau sedekah ekstrim, sedekah yang belum pernah Ibu kerjain. Coba Bapak di ruangan sini pernah gak coba sedekah 1 juta ke Allah? Coba. Gak pernah kan? Nah, coba kalau Bapak dan Ibu maksain. Ini kan rata-rata tamu-tamu kalau ditanya pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Hah? Sedekah subuhnya belum pernah. Hah? Sedekah Jumat barokahnya belum pernah. Sholat badiah qobliyahnya, sholat badiah tuh apa tuh Pak Haji? Sholat sunnah kayak gimana? Aduh belon bener. Mau saya, Ibu kalau udah ke RDAY atau udah pernah nyimak, mau agamanya Islam, non Islam, paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Nah yang muslim sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah besok Pak, hari Kamis malam Jumat habis maghrib 18.30 kita mau booking bioskop 21 yang paling bagus di Jakarta. Di mana? Di Gatot Subroto.
Kartika Chandra. Nah, kita nonton deh nih. Kan biasa yang nonton di situ kan orang kaya-kaya kan. Nah, besok kita deh nonton, tapi anak yatim. Nah, kita nonton tuh di 21. Makannya popcorn, minumnya itu. Nah, kita patungan deh nih bareng-bareng. Berapa anak? Ya nggak tahu. Kita booking misalkan 500 anak kan, nggak tahu kalau besok tinggal 600 700, tinggal nambah aja. Filmnya anak-anak sukanya yang serem-serem. Film Susana. Pak Haji, aku boleh gak ke bioskop? Kalau bisa jangan. Kok nggak boleh Ji? Nanti anak yatimnya sempit. Ya dong, kan dia juga pengen bebas dong. Nama anak yatim kalau mau nonton, mau tahu Bu, kakinya diangkat. Iya benar. Nah kalau ibu pada numpang gimana? Nah mendingan ibu titip hajat aja. Bukannya nggak boleh, nggak kebayang nih. Kalau misalkan ini berapa orang kira-kira nih pesertanya nih? Ada 100 lebih ya. Taruhlah misalkan berapa. Nah kalau nanti nimbrung di bioskop, anak yatimnya kayak kejempet deh. Ini kan gede-gede semua kan. Jangan, jadi nggak usah ikut datang. Nanti kan ada live nonton bersama anak yatim. Nanti tinggal nonton aja. Kan orang kadang juga pengen ijab, ya itu di WhatsApp nanti dibaca. Soalnya yang nonton anak yatimnya kecil-kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yatim kurung di atas tuh berangkat semua. Udah pernah lihat yatim kurung? Lucu-lucu gak? Itu ntar lari-lari, ngerinya ngumpet di dalam roknya ibu. Gimana saya nyarinya? Susah. Enggak lah, bohong. Ngobrol apa? Humor. Jadi bapak dan ibu paksain kita di bulan Muharram ini. Saya mau bikin kejutan buat Allah. Apa tuh? Nonton bersama anak yatim, nobar, lebay. Kedua, saya mau bikin anak yatim berenang di Pondok Indah Mall. Siapa yang pernah berenang di Pondok Indah Mall? Belum? Waduh, enak bener. Hah? Apa? Orang Jawa semua. Orang apa? Orang jauh. Ah iya. Jadi gini Pak, di Indonesia ada kolam renang yang elit, namanya Pondok Indah Mall. Masuknya sekitar 250 ribuan satu. Nah kita nanti sedekah patungan, kita nyenengin dia berenang di Pondok Indah Mall. Kita ngikut gak? Kalau bisa jangan. Kenapa sih Pak Haji aku gak boleh ngikut? Karena tuh kan kolam renangnya bening, bapak dan ibu kulitnya hitam. Ngerinya ntar kalau pas bangun coklat. Susah. Yalah intinya gini. Kita nanti ijab di sana, kita bacain aja satu-satu. Yang ikut sedekah patungan, memuliakan anak yatim, berenang di Pondok Indah Mall. Tahu Pondok Indah Mall? Kalau merenangnya udah pernah masuk? Udah. Bagus gak? Banget. Ada airnya, kolam berenang, itunya bannya aja bagus. Nah nanti kita rencananya secepatnya di bulan Mei. Karena kan kemarin pada saat ijab kabul di kolam renang itu ada yang terkabul, salah satunya petinggi negeri ini. Itu. Pak Haji kenapa gak disebutin? Jangan, kasihan ya. Karena dia kan terkabul. Nah nanti kita bikin ijab untuk hajatnya bapak dan ibu. Yang minimal bapak dan ibu mukanya berubah dulu. Jangan nasibnya, mukanya dulu. Humor. Ya humor ya. Sekarang nggak itu ngantuk ya. Jadi nanti kita bikin acara besok nobar lebay. Besoknya lagi kita berenang di Pondok Indah Mall. Bikin 2 acara aja udah bagus untuk hajat bapak dan ibu. Kenapa? Sedekah 1 juta dibandingin sama hajatnya terkabul per bulan 10 miliar, gede mana? Gede hajat kan? Oke, ya. Jadi nanti bapak dan ibu paksain kirim hajatnya ke admin, ke Bu Ai, kirim hajatnya. Boleh gak aku tuker tambah suami Pak Haji? Boleh. Kan suami jadul.
Nah ini kita ganti yang lebih modern suaminya. Ada, di bawah ada bandot. Nah, tinggal 2 ekor lagi. Hah? Kambing. Iya buat kamu. Kambing bandot. Kambing bandot tuh udah lihat belum, keren loh. Sanen, tanduknya begini. Hobinya nenen. Kan namanya sanen. Maksudnya kambingnya jenis sanen, kambing Australia yang tanduknya begini. Ada kan di bawah? Udah lihat? Udah, ganteng mana sama kamu? Jadi kita sepakat ya, acaranya besok nobar jam 18.30 di 21 paling bagus di Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu yang mau ikut, nanti Bapak dan Ibu kirimin hajatnya. Saya nggak tahu hajatnya apa. Anak saya diterima di Akmil. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Ini kan kebanyakan teman-teman nggak 1 sedekah 5 hajat. Saya yang baca gubrak. 1 aja bisa gak? Apa tuh? Kaya raya tajir melintir. Itu aja 1. Modelnya kayak Mbak Ivana Kalista. Sekarang dia udah tinggal di Australia. Tadinya di Jakarta, tinggalnya di Singapura. Dia datang lagi kemari. Sekarang tinggalnya katanya udah di Australia. Nah, anaknya Pak Hengki juga baru terbang ke Australia. Dia juga nonton juga. Namanya Medi. Ya, Medi. Lagi live. Nah, maksud saya kirimin hajatnya yang ekstrim ya. 1 aja. Jangan 2 loh. Kalau 2 ya 2 sedekah dong. Masa 1 sedekah 5 hajat? 1. Berani kan 1 hajat? Bener? Yang urgent aja. Kira-kira kalau bapak-bapak yang urgent apa? Coba kalau bapak-bapak ingin segera anaknya. Hah? Enteng jodoh. Apa? Enteng jodoh. Kenapa nggak minta bapak ngaceng dulu? Ngaceng nggak bapak? Udah. Oh iya. Jadi 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Yang kenceng dong. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jangan 1 sedekah 5 hajat. Kalau 5 hajat ya 5 sedekah dong. Kalau 1 juta berarti 5 juta. Ini kan kebanyakan enggak. Sedekahnya 1 juta 5 hajat. Apa nggak malu? 1 aja. Kasih anak yatim aminah sampai tenggorokannya mau putus. Amin. Apa ibu mau nanya apa? Baju hitam. Kalau ada buat nama perusahaan gitu, label baju itu bisa Pak? Bisa, tapi 1. Iya. Kalau bajunya 2 juta. Kali 2 aja. Kalau hajatnya 3 juta. Pak Haji kalau alat kelamin ke aku 2, nah 2 juta. 1. Nama PT-nya apa, hajatnya apa, 1. 2 PT ya 2. Bos, kebanyakan orang kemarin juga protes. Apaan sih Pak Haji 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah? Gua nggak jawab bos, sampai hari ini gua nggak jawab. Tadi gua buka YouTube, buka TikTok, dijawab sama almarhum Ustadz Jaber. Almarhum Ustadz Jaber bilang, kalau pengen terkabul 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Wow, yang jawab malah Pak Kiai. Ya kan gua nggak level bos, SD Impres gimana? Bisa? Jadi nanti WhatsApp ya, buat acara besok ya. Acaranya besok habis maghrib. Kenapa sih Pak Haji kok nontonnya habis maghrib? Karena kan kalau habis maghrib jatuhnya udah hari Jumat. Ya kan? Bisa sih nonton jam 12 juga bisa. Tapi kan kita mau Kamis malam Jumat barokah, Kamis malam Jumat sakral. Jadi kita ngambil sakralnya. Kan biasa kan orang malam Jumat yasinan kan? Kita nonton anak yatim, kita mah enggak. Kita di sini nanti privat. Ya, dari abis asar. Kita privat, apa hajatnya ibu? Ji, bisa gak kalau ngedein alat kelamin? Bisa, nanti pakai baskom. Seukuran baskom kecil apa cuci tangan lah bisa. Oke, sip. Kita mulai ya Kang Nur. Oke, Mbaknya dulu. Mbak Erni. Siapa namanya? Erni.
Tepuk tangan dong. Habis Erni Mbak siapa? Anda, Nanda. Oh iya. Tepuk tangan dong. Nanda, rumahnya di mana Nanda? Rumah kamu di mana? Di Jakarta. Jakarta. Tahu sini dari mana Nanda? Dari Mbak Nur Laila. Ya. Oh, Mbak Nur Laila. Yang ada kedua, Iya. cewek cowok yang rumah di Bogor. Oh iya. Jadi, bos, lo ada lihat gak ini mukanya kayak siapa? Mbak Nanda. Nggak tahu ya? Gak apa-apa Mbak Nanda. Papahnya siapa namanya Mbak Nanda? Yang disebutin. Nggak disebutin. Kenapa? Ya, buat bahagia aja. Buat bahagia aja. Iya. Ya udah, ayo Mbak Erni. Apa nih tanyaannya nih? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Gimana caranya supaya hajatnya cepat terkabul? Yang tadi saya ajarin, bikin takjub Allah. Lo bisa bikin takjub Allah apa coba? Sedekah. Ya sedekah. Berapa yang lo pernah sedekahin ke Allah? Saya bervariasi sih, Paling besar 10 juta. 10 juta. Udah pernah lebih dari 10 juta? Belum. Oke. Belum. Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, bikin Allah takjub. Apa tuh? Sedekah ekstrim. Apa tuh sedekah ekstrim? Sedekah senilai makanan kita kali jumlahnya anak yatim yang doain 500 kali 12 kali. Kenapa mesti makanan kita? Karena makanan kita yang bikin kita jadi egois. Dari makanan kita yang bikin kita jadi darah tinggi, sepaneng. Dari makanan kita yang bikin kita jadi cemburuan sama pasangan kita, cemburuan sama partner usaha kita. Nah, coba mbaknya apa makanan favorit mbaknya? Aku makannya seblak. Nah, berapa tuh seblak? 7.000. 7.000 kali 500 anak yatim kali 12. Berapa tuh kira-kira? Misalkan 10.000 aja biar gampang. 10.000 kali 500 anak yatim berapa? 5 juta. 5 juta kali 12 60 juta. Pernah gak mbaknya sedekah ke Allah senilai 60 juta? Belum pernah. Kerjain. Ji, pangkat gue jenderal bintang 1 TNI jenderal bintang 1. Biar gue jenderal bintang 2 bisa gak Ji? Bisa. Berapa gaji lo kotor sama remonnya kali 12 kali gaji. Nah sekarang jenderal bintang 2. Nah mbaknya lakukan seperti itu. Kalau aku nggak ada, cicil. Kok boleh? Kartu kredit aja boleh dicicil. Nggak ada umur-umur. Ada lagi mbak? Saya kan perias pengantin. Perias pengantin. Terus? Ya akhir-akhir ini memang agak jarang, ya sudah mulai surut. Kenapa surut? Orang nggak tahu kenapa rezeki kita surut. Ciri-ciri rezeki surut adalah 1, sifat 18-nya dilanggar. Dulu kok pada saat gue dilanggar nggak apa-apa Ji. Betul, kan makin tua umurnya makin kurang. Dulu kan kita masih muda. Di umur 30 tahun, 31, 32, sekarang kita udah umurnya mau menuju 40. Nah coba Bapak dan Ibu, bisa gak sifat 18? Jangan. Kedua, kita kadang suka jadi Tuhan kecil. Nanti kalau ada yang ngasih modal, gue mau buka salon, kan belum ada uangnya, kan modalnya belum ada, kenapa lo ngucap? Offside, Tuhan kecil. Kedua, nanti kalau suami saya naik jabatan, saya mau bikin IO, bikin ini, itu jadi Tuhan kecil. Pokoknya mbaknya ingat-ingat, pernah gak mbaknya jadi Tuhan kecil? Mbaknya Pernah. apa yang pernah? Ucap apa mbaknya? Ini nanti diingat-ingat ya, nanti introspeksi. Apa mbaknya pernah jadi Tuhan kecil contohnya? Nanti kalau suami saya gajinya naik,
aku mau beli celana dalam yang rombe-rombe. Nggak boleh, kan duitnya belum cair. Nanti kalau suami saya naik gaji, aku kalau tidur nggak mau pakai celana dalam. Nggak boleh juga, kan belum dapat duitnya. Nah, jadi pernah jadi tuan kecil apa? Itu karena kalau saya ada, Deketin, kena kencang. saya pernah di dalam hati saya, kalau saya dapat rezeki, saya pengen membangun rumah ibu saya. Nggak bisa, itulah yang jadi rezeki kita turun. Mbak, kamu meninggal, amit-amit jangan baik, itu rumah ibu kamu juga nanti ada yang bangun. Kita kadang suka, oh nanti kalau aku ada rezeki aku mau bangun rumah mama aku kah? Kan duitnya belum dipegang. Kalau umurnya panjang, kalau umurnya pendek, nah jadi bisa gak bapak dan ibu nanti keluar dari ruangan ini introspeksi diri. Apa tuh introspeksinya? Kapan ya saya pernah ngomong jadi Tuhan kecil? Nah, Ji, mirip-mirip apa sih Ji kalau Tuhan kecil? Arogan, egois. Gak boleh. Emang ada contohnya? Wow, kalau perempuan yang suka egois, perempuan yang suka arogan, perempuan yang hobinya jadi tuan kecil, tidak hanya hartanya dihabisin sama Allah, tapi kesehatannya juga dihabisin sama Allah. Jadi dia sepanjang hidupnya cuman sakit aja. Ujung-ujungnya apa fatalnya? Kista liver. Gitu. Habis kista liver diambil rumahnya. Jadi dia kayak kucing beranak, pindah. Nah, coba mari jangan jadi tuan kecil. Nah, kalau saya udah ngucap jadi tuan kecil gimana dong Ji? Biar gue terkabul. Mbaknya telanjang bulat, kapan waktu mau malam? Ji, kalau telanjang bulat malu kali gue Ji. Ya udah, kalau pas suami nggak ada atau anak-anak nggak ada pada sekolah, lo telanjang bulat, lo minta sama Allah. Seperti lo dulu waktu baru lahir. Dulu mbaknya waktu lahir telanjang bulat, apa pakai daster? Telanjang bulat kan? Nah, kita telanjang bulat di kamar, kita mohon ampun. Allah, dulu saya lahir tidak bawa apa-apa, dan saya meninggal pun tidak bawa apa-apa. Saya sudah lancang. Saya berucap, nanti kalau saya punya uang, saya mau bangun rumah ibu saya. Nanti kalau saya mau punya uang, saya mau bangun rumah saya. Nanti kalau saya punya uang, saya mau nyokolain anak saya jadi arsitek, jadi ini. Ampuni saya Tuhan, saya nggak ngulangi lagi, ampuni. Itu hitungan detik Allah ampunin, kun fayakun, langsung Allah ijabah doa kamu. Cuman keganjel Tuhan kecil doang. Kan Tuhan cuman ada satu, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang lain. Nah, coba kamu berani gak? Kalau di agama Kristen apa namanya? Pertobatan. Hah? Pertobatan. Nah, ini Pak Hengki kan Kristen Katolik. Jadi pertobatan, pengakuan dosa. Sama kalau di gereja dosa. Iya, pengakuan dosa sama Romo. Nah, banyak langsung sama Tuhan. Nanti dikirim sama Tuhan juru selamat. Siapa? Ya nanti Allah tunjuk tuh, tolong dong Erni dikasih modal. Yang mana Allah? Itu yang dari gua kemarin itu, yang 10 miliar kasih dia, biar mukanya dia bisa senyum. Emang sekarang gak bisa senyum tapi muka berak. Oh iya. Nah, gitu. Jangan dong. Bisa? Nah, Bapak dan Ibu yang hadir sini, biar terkabul hajatnya besok hari Kamis, minimal Jumat barokah. Berani gak pertobatan sama Allah? Tobat sama Allah karena kita pernah jadi tuan kecil. Berani gak? Oke. Telanjang bulat berani gak? Mau coba hari ini latihan? Di rumah. Alah, latihan biar nanti gue tata letak burungnya di mana, ntar gue ajarin. Bisa? Iya, kalau di agamanya Pak Hengki pertobatan ya.
Pertobatan. Kalau kita mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya udah bikin kesalahan sama Tuhan karena saya arogan. Saya suka nunjuk-nunjuk manusia, sesama manusia saya tunjuk-tunjuk. Saya suka ngancem-ngancem. Saya suka ngomongnya keras. Ampuni saya Tuhan. Mumpung harta gue belum dihabisin, mendingan gue ampun dulu sama Tuhan. Jangan sampai hartanya dihabisin. Orang yang hartanya dihabisin sama Tuhan, orang yang suka nunjuk-nunjuk. Karena Tuhan kan gak pernah nunjuk. Kita suka nunjuk-nunjuk. Bener, banyak. Coba lihat di pinggir jalan deh. Kalau orang bikin salah, ditunjuk-tunjuk, besok langsung dimutasi. Dia gak tahu tuh. Nah, coba Bapak dan Ibu, ingat-ingat, pasti pernah jadi Tuhan kecil. Kok gitu Ji? Lah ini buktinya sekarang kita utang gak lunas-lunas, rumah mau dilelang, asetnya kita mau diperebutkan antar saudara kandung. Nah coba deh. Nah mbaknya bisa gak? Saya ngomongin mbaknya, sebenarnya saya nyindir yang ada di ruangan ini. Semua betul. Oh semua? Oh betul. Oh betul. Hah? Hampir rata-rata gitu. Betul sekali. Betul sekali. Udah betul ada sekali. Iya. Obatnya sambil diri, duduk apa tiduran? Mendingan lo sambil ngangkang. Nanti kan kalau ada cicak di dinding, nanti dia akan nyanyi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kita merayap ke alat kelamin lo. Bos, gua mau secepat kilat lu coba minta pertobatan. Gue juga ngomong begini nggak tahu. Pas tadi gue lihat Pak Hengki sini, gue inget di agamanya Pak Hengki ada tuh namanya pertobatan. Nah kita nggak pernah tobat sama Allah. Besok nunjuk-nunjuk pembantu, besok nunjuk-nunjuk supir, besok nunjuk-nunjuk partner usaha, besok ngancem-ngancem partner usaha. Orang partner, misalkan saham kita kecil, ini yang saham gede, ngancem-ngancem, nyindir-nyindir di WhatsApp. Nggak boleh, kata Allah. Emang duit lu yang banyak itu duit lu, itu kan titipan gue. Coba dong syukuri yang ada. Ini malah ngancem, nyindir. Akhirnya warisannya katanya orang bisa 7 turunan, cuman sampai di anak juga udah pada habis. Minimal udah pindah tangan. Emang ada Ji? Gak usah gue sebutin namanya, lo pasti dia tahu dah. Ya, orang terkaya di Indonesia siapa aja kan itu aja. Nah coba jangan, nah kita udah tahu, coba jangan dipraktekin. Hobinya kita kan karena kita punya jabatan, karena kita punya posisi, wah kita sikat semuanya. Nanti harta itu tidak sampai ke cucu, di anak kita udah habis. Yang habisin siapa? Mantu. Kita yang susah payah mau ngewarisin ke anak, bener, tapi yang ngabisin mantu. Ada gak Pak Haji? Banyak, gak usah gue sebutin, ya kan? Nyambung kan omongan gue nih? Gue ngomong nyindir siapa udah tau belum? Nyindir elu. Jadi mbaknya ingat satu lagi, Tuhan kecil apalagi, coba ingat-ingat. Lu masih ada satu lagi. Paling ke suami. Ngomong apa ke suami? Mana mic-nya? Ngomongnya gimana ke suami? Atau ngebatin apa tuh tentang suami? Suaminya ada di sini. Oh, suaminya di sini. Om Lukman tolong suaminya disuntik bius dulu dong. Nggak apa-apa kan, nanti kan minta maaf Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Kan kalau aku bisa memotivasi yang ada di ruangan sini, kata Pak Haji kan, hajat aku paling lambat Jumat terkabul. Amin. Besok kan masih Kemis, jadi Jumat. Coba apa?
Deketin mic-nya. Suami kan sudah pensiun. Suami udah pensiun. Suami umurnya berapa? 61. 61. Mbaknya umur 53. 53. Terus mbaknya batin apa tuh di dalam hati? Yang deket. Nah. Dia dibatin saja sih Pak. Iya, tapi sekarang kan mesti diungkapin sama guru. Kalau saya nggak kerja, Hah? kalau saya ingin kerja gimana ya? Gimana? Saya dibatin saya. Ah. Suami udah nggak kerja. Gimana kalau saya nggak bekerja? Karena kebutuhan masih banyak. Wow, nggak boleh Bu. Bapak juga nggak boleh. Suami udah nggak kerja. Kalau saya nggak kerja, kalau nggak saya usaha rias pengantin, gimana ya? Buat manjangin itu kehidupan ini, nggak boleh. Nyambung nggak Ibu maksud saya? Itu namanya Tuhan kecil. Apalagi kita kalau partner usaha, lu kan yang nyari marketing, gue kan yang eksekusi. Percuma lo cari nasabah jadi marketing, kalau gue yang nggak eksekusi, emang jadi duit? Nggak boleh, itu jadi Tuhan kecil. Kata Allah, lo gue cabut nyawanya, ini usaha juga tetap jalan. Emang tergantung lo. Nah, kita nggak boleh. Oh, jadi mbaknya ngomong begitu dalam hati. Kalau aja suami gue, kalau aja gue nggak kerja, suami gue kan udah nggak kerja. Kalau aja gue nggak ada usaha rias pengantin, mau ke depannya mau makannya gimana gitu. Masih ada yang sekolah. Apa? Deketin. Karena masih ada yang sekolah, jadi saya berpikir seperti itu. Wow, nggak boleh. Pernah gak ibu-ibu ngebatin gitu? Nah. Pantesan gue ajarin tiap malam sampai teriak-teriak leher gue mau putus. Ya pinter-pinter. Nggak taunya yang diajar si blow on. Nggak boleh. Nyambung. Hah? Nyambung. Makanya alat kelamin lo sama mulut lo deketin biar nyambung. Nggak boleh ya Pak, nggak boleh juga ya Bu. Kita jadi Tuhan kecil. Walaupun ibu sholatnya rajin, walaupun ibu puasanya rajin, walaupun ibu ibadahnya rajin, kalau ibu masih jadi Tuhan kecil, dihabisin sama Allah. Karena Allah nggak mau punya pesaing. Karena Allah sifatnya pencemburu. Kalau ibu jadi Tuhan kecil, kata Allah, lah gue jadi Tuhan apa dong? Nah jangan. Nah coba nanti ibu dan bapak, saya mau nih yang hadir di sini, bahkan teman-teman yang nggak hadir, yang hari ini lagi nyimak, saya mau hari Jumat harus hajatnya terkabul. Maunya saya sebenarnya Kemis. Ini kan sekarang malam Kemis kan, tapi bapak dan ibu mau gak pada telanjang berjamaah? Hah? Pedang sama pedang ya? Matiin. Nanti ada belut lewat. Belutnya pindah lubang repot. Jadi nanti Bu pulang dari sini, buru-buru ibu langsung tobat sama Allah. Kalau di Islam namanya sholat tobat. Kalau di Pak Hengki nggak ada sholat tobat, pengakuan dosa sama Allah. Nah kita juga begitu, mengaku. Allah saya ngakui 2, sebenarnya ada 5. Coba sebutin, kata Allah. Saya malu Allah nyebutin, padahal kita pura-pura blow on. Yang mana ya 3 lagi? Lo bilang aja ngaku 5. Nah sebenarnya ada 5 Allah, tapi saya baru ingat 2. Yang 3 saya udah lupa karena udah lama. Pasti itu Tuhan kecil. Ampuni saya Allah, ampunin. Nah anak kecil yang suka ngerongrong sama mamanya, Ma, besok kalau aku sekolah nggak pakai sepatu hitam, aku nggak boleh masuk sekolah, Ma. Mamahnya marah. Besok nggak usah sekolah. Besok nggak usah sekolah. Nah kita jangan suka ngerongrong Allah. Allah, besok jatuh tempo. Kalau besok nggak jatuh tempo, nanti saya dipanggil Allah. Allah saking keselnya. Itu kan baru dipanggil ke bank, belum dipanggil ke rahmatullah. Mau gak lo dipanggil ke rahmatullah? Ya. Jadi maunya saya, bisa gak bapak dan ibu bantu saya, jangan ngerongrong
Allah. Bisa? Suka ngerong-ngerong Allah gak Bapak dan Ibu selama ini? Iya, apa tuh ngerong-ngerongnya Allah? Memaksa-maksa. Memaksa-maksa. Apalagi? Ngatur. Apalagi? Merenge-renge. Apalagi? Merasa pintar. Apalagi? Hah? Nyalah-nyalah. Nyalah-nyalahin. Apalagi? Marah. Apalagi? Protes. Hah? Protes. 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 Apalagi? Imannya jadi lemah. Imannya jadi lemah. Seperti kontol ya. Lemah ya. Ada lagi? Ayo dong, semangat dong. Kalau yang sesuai saya kasih bingkisan. Yang benar. Kasih satu apa kasih semua? Kalau ngomongnya kompak, kamu mulut atas mulut bawah. Marah-marah. Kesal. Ya. Sedih. Egois. Ya. Kira-kira yang bikin Allah murka. Tapi ada ayatnya gini Bu. Ayatnya gini Bu. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Allah murka, tapi masih ada yang lebih besar dari murka, namanya rahmat. Nah, apa yang bikin Allah murka? Coba sebutin. Tadi, hah? Cemberut, ngeluh, apa? Satu-satu, apa? Gerutu. Yang bikin Allah murka apa? Kelakuannya ibu bapak. Yang bikin Allah murka apa? Sirik. Durhaka. Jangan ahli maksiat, itu kan hobi kita semua. Ini aja pada nggak ngaku. Maksiat enak tahu. Jangan disebutin. Kan orang kadang, wih Pak Haji ngomong, lu juga enak. Apalagi coba yang bikin Allah murka? Tidak bisa bersyukur. Tidak mau melayani suami. Gue mau tuh. Tidak mau melayani suami. Tidak mau berkuasa sama suami, Pak. Wah. Jadi gini Pak, yang bikin Allah murka tuh sebenarnya cuma 3. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu tadi nyebutin 1 juga pastilah saya kasih segepok. Apa tuh yang bikin Allah murka? Sifat 18. Jadi 18 sifat. Tapi kan Bapak dan Ibu nyebutnya 1, nggak komplit. Harusnya 18 atau minimal 3. Tahu Pak? Mikir, komen, ngeluh. Mikirnya nggak ada, adanya itu. Mikir, komen, ngeluh. Jadi orang yang suka mikir, Allah murka Pak. Kenapa Allah murka? Karena Allah udah tulis 50.000 tahun yang lalu bahwa nanti kamu lahir dari alat kelamin mamah kamu namanya ini, papa kamu namanya ini. Udah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Bahwa nanti kamu lahirnya di sini. Bahwa nanti kamu tetangganya namanya ini. Bahwa kamu nanti kecil punya saudara kandung namanya ini. Udah ditulis. Tapi motivator kita suruh mikir. Lo tanya dulu motivatornya, naik mobil Rubicon gak dia? Dia naiknya Grab, Pajero, Fortuner. Janganlah. Pokoknya tidak boleh mikir. Setuju gak? Jangan dilawan begini loh. Pak Haji, namanya orang hidup kan mesti mikir. Ya udah lo mikir dulu deh. Tak udah kepentok baru kemari deh.
Tahu gak orang mikir, Pak? Mobil-mobilan yang kasih baterai, yang bawahnya ada yang puter-puter itu. Oh, mentok, balik lagi, mentok. Kayak anak saya namanya Fauji. Papa, mobil-mobilannya masuk ke dalam kolong tempat tidur. Udah sayang, nanti kalau dia udah mentok, dia balik lagi ke kita. Kok papa tahu? Kan papa pernah kepentok. Gue pernah kepentok, utang. Aduh, akhirnya gue lari ke aula. Makanya gue di umur 26, gue jadi direktur di saat itu. Nah, bapak dan ibu harus bisa. Iya, jadi jangan mikir. Bisa? Mulai hari ini bisa nggak jangan mikir? Iya. Jadi gimana dong Ji biar cepat terkabul? Otaknya bapak dan ibu titipin dulu ke koperasi simpan pinjam. Copot, taruh di koperasi simpan pinjam. Kedua, tidak boleh komen. Bisa gak bapak dan ibu kalau lihat video TikTok, Instagram, Facebook, jangan komen. Ini kan gatel kita komen. Buat apa komen? Kangenlah, jangan komen. Kita kan gatel. Lihat apa lagi viral, komen. Janganlah, udah aja, tenang aja. Yang kita udah nyimak kok. Emang kenapa sih Pak Haji kalau orang komen? Komen itu seperti komentator. Komen itu seperti orang demo. Ngeritik. Kan bagus Pak Haji ngeritik. Ngapain kita kritik sampai budak kalau hatinya belum digerakin sama Allah? Emang bisa berubah? Bapak demo, yang di demo apa gue nggak tahu. Allah belum gerakin hatinya, emang bisa berubah? Nggak bisa, percuma. Mendingan kita apa? Alhamdulillah, 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 hajat saya terkabul. Alhamdulillah, alhamdulillah, anak saya terima di Akpol. Alhamdulillah anak saya diterima di Akmil. Begitu. Ini kan enggak komen atau komentator. Pak Haji, aku bisa ngelihat di mana sih Pak Haji kalau komentator tuh nggak bagus. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatiin. Komentator sepak bola. Rumahnya di mana? Ada nggak di rumahnya di Menteng? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Coba komentator sepak bola rumahnya di Menteng. Tanah Abang, pinggiran kota. Yang pemain sepak bolanya rumahnya di mana? Di Menteng. Rumahnya di Pondok Indah. Rumahnya di apartemen yang bagus. Salah satunya Cristiano Ronaldo. Pendemo. Ada gak pendemo yang rumahnya di Menteng? Hah? Yang bener lu. Hah? Gak ada. Yang di demo rumahnya di Menteng apa bukan? Di Menteng. Pendemo berangkat dari Menteng. Ada gak? Gak ada. Pendemo berangkat dari pinggiran kota. Di mana itu pinggiran kota? Ya kan? Nah, maksud saya, coba Bapak dan Ibu yang ada di ruangan sini atau yang setuju dengan ilmu RDAY, mulai hari ini kurangin komen, bisa gak? Atau kalau bisa dihapus komennya. Bisa. Iyalah, sayang bos. Lihat Instagram komen, lihat Facebook komen. Lihat boleh, tapi komen nggak boleh. Lihat aja, Kedua, tidak boleh ngeluh. Apa tuh kalau ngeluh contohnya? Ayo, biar hidup nih. Saya maunya keluar dari sini nanti besok hari Jumat tuh udah harus terkabul. Nggak punya duit. Suka ngeluh gak tuh kalau nggak punya duit? Aduh. Jualan sepi. Nggak boleh. Hujan terus. Kenapa nggak kreatif kalau hujan? Buru-buru kelonan. Pak, orang zaman dulu itu kenapa punya anak 7, anaknya sukses. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi dirjen, ada apa? Karena kalau dia hujan, dia nggak ngeluh. Kelonan. Setuju? Tepuk tangan dong. Bos, sini bos. Terima kasih bos.
Aduh, kenapa nggak jawab kompak kelonan? Oh, nih bonus kelonan. Kapan lo terakhir kelonan, bos? Kapan terakhir kelonan? Ada sebulan yang lalu. Sebulan. Coba lo madep sono. Madep sono. Ini gara-gara kelonan giginya bolong. Makasih ya, Umar. Cuh, kasih centong cuh. Satu. Bos, kelonan, kasih centong cuh. Ambil centong cuh. Gua kasih centong buat ngerok. Itu bisa manggil ratusan miliar, bos. Manjur, bos. Duitnya sama centong. Kasih cuh centongnya cuh. Kasih centongnya. Saya mau Bapak dan Ibu, memang ngomongnya humor, tapi ya. Jadi orang zaman dulu kalau hujan deras, nenek kita, kakek kita, itu dia nggak ngeluh. Buru-buru dicopot bajunya, celananya dicopot sama neneknya, udah di kelonan berdua. Hasilnya apa? Itu orang tua kita. Iya, maksudnya orang tua kita. Itu kan hasil kelonan kakek sama nenek kita. Tapi kalau kita ngomong begini di YouTube, nanti yang pada nonton pada langsung viral. Ih, jorok. Ya elah, bukan jorok, lu juga hasil kelonan yang komen, ya kan? Kenyataan. Ini baru ngomong sedikit, aliran sesat. Enggak lah, kan kita ini kan bukan jamaah, ini kan tamu. Kalau jamaah di bawah dong, di masjid. Kalau kita ngomongin di aula, bawahnya kandang embek lagi, dan dia hobinya kan kawin. Kan kalau orang bilang, Jilo ngomongin gak jauh di selakangan. Orang ini acaranya di atas kandang embek. Coba ibu udah lihat ya kalau embek idul kurban deh. Laki sama laki aja dia panjat. Iya gak? Pernah gak lihat? Laki sama laki? Iya, ini kan kasih mending. Ada laki ada perempuan ya kan. Tapi jangan manjat ya. Coba selain ngeluh, apa lagi? Utangnya gak lunas-lunas. Utang gak lunas-lunas. Jengkel, apa mendalui apa? Kadang-kadang tidak bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang, kok aku dapat segini ya. Ini belum itu, kadang-kadang gitu. Ibu kan masih gitu, Pak. Oh iya. Apa lagi? Bukan dulu. Apa? Jenuh? Hah? Cemberut. Cemburu. Dendam. Apa yang dicemburuin? Kan suaminya hitam jelek. Apa yang dicemburuin? Udah hitam jelek. Nah, jangan dicemburuin, Bu. Si A ketemu sama si B, apakah dia tidak seizin Allah? Seizin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Udah nikmatin, jalanin, syukurin. Bisa? Benar? Oke, kita kembali lagi. Mbaknya satu lagi. Apa yang pernah jadi Tuhan kecil? Coba. Satu lagi. Ngajar. Nazar. Oh ya. Yeah. Pernah juga. Enggak, mbaknya dulu nih, yang di depan nomor 1. Mbaknya, Mbak Erni. Apa yang jadi Tuhan kecil? Satu lagi. Ya, saya kalau ada rezeki saya mau berangkatin haji orang tua. Gak boleh. Itu yang bikin kita dihabisin sama Allah. Kan duit belum megang, padahal niatnya bagus. Pengen berangkatin haji orang tua, kata Allah bukan lewat lu tahu. Nggak boleh. Padahal tuh niatnya yang mulia loh. Ingin berangkatin haji orang tua kita. Marah loh. Orang duit belum megang. Jadi mendahului kehendak Tuhan. Setuju, mendahului kehendak Tuhan. Coba satu lagi, biar minimal nyindir yang ada di ruangan sini. Kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Buat mbaknya dulu. Apa yang pernah jadi Tuhan kecil mbaknya? Ingat-ingat. Kalau lupa, lo telanjang bulat langsung ingat pasti. Satu lagi. Satu lagi, ingat-ingat. Mau ngobrol sama suami boleh. Mau juga mau satu lagi. Sendiri boleh, ngobrol sama suami boleh. Satu lagi. Kalau saya nggak bisa menyimpan keuangan, nggak bisa punya rumah,
dulu di hati saya pernah. Coba yang kenceng. Gimana? Jadi saya pernah berpikir kalau saya nggak bisa menyimpan keuangan, saya nggak bisa punya rumah. Wow, itu benar-benar fatal benar. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nggak boleh. Itu ngobrolnya saya berdua sama suami. Ngobrol berdua sama suami, ngomongnya begitu. Coba ulangi lagi, biar di ruangan ini nyimak. Ngomong gimana? Saya ngobrol sama suami. Saya bilang, ya alhamdulillahnya kita sudah ada rumah. Iya, kalau kamu nggak bisa nyimpan keuangan juga nggak bisa seperti ini. Kayak gitu nggak boleh bu, Pak. Fatal bener. Karena itu jadi Tuhan kecil. Padahal Allah kasih rumah kita bebas. Allah mau kasih lewat mana? Makanya kalau bapak dan ibu tadi lihat, saya tuh bikin tulisan berkali-kali tuh di RDAY. Saya bikin tulisan begini tadi. Kalau bapak dan ibu tadi nyimak di grup, Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Ia hanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolongnya. Jadi ada kata-kata itu, Mbak. Ia hanya tahu. Jadi kita hanya tahu pasti nanti punya rumah atas izin Allah. Pasti punya penghasilan di masa pensiun suami kita karena Allah. Jadi Allahnya tuh kita lulukan. Jadi Allahnya tuh sampai hatinya mau copot. Kita kan enggak. Ulangi lagi ya. Nabi Muhammad tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Oh, Nabi Musa. Untung pada nggak ngantuk ya. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Ia hanya tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Jadi Nabi Musa tuh cuman tahu pasti Allah nolong gue, pasti Allah nolong gue. Sambil dia lari, pasti Allah nolong gue, pasti Allah nolong gue, Allah nolong gue. Dibisikin lah tuh, ketok tuh tongkatnya, nanti lautnya terbelah. Tak, des. Pada saat dikejar nggak tahu. Kita nih kadang baru punya jamaah, baru punya murid, baru punya jabatan, lebih dari Tuhan. Betul? Gue nyindir yang lagi pada nonton tuh. Janganlah. Baru punya jabatan, ngapain kayak lebih dari Tuhan? Memang sekarang kita menang, besok anak kita dicincang. Gak percaya? Lihat buktinya di negeri ini. Orang tuanya udah nggak ada, anaknya dicincang. Itu kelakuan siapa? Bapaknya. Orang tuanya lah merasa punya jabatan lah. Jegar. Sekarang cucunya nangis. Kakek nih, kelakuan kakek nih. Sekarang aku dihabisin kek. Dulu kakek gimana zamannya berkuasa? Nggak boleh dong. Setuju. Jadi hari ini kita mesti praktekin tulisannya RDAY. Ya. Begitu juga saat ini. Cukuplah kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu tanpa perlu kamu pikirkan bagaimana caranya. Nah, kita jangan pengen tahu. Kayak contoh kemarin ada tamu saya, laki bini. Pak Haji, besok aku mau di BAP. Ya udah nggak apa-apa. Ntar kalau aku di penjara, jangan ngomong di penjara, kan belum di penjara. Nggak mungkin di penjara. Praktekin ilmu gue, nggak mungkin di penjara. Praktekin. Tadi gue ketemu tuh di tangga. Pak Haji makasih, aku bebas. Yes. Ada gak orangnya tadi? Laki bini? Ada mana? Tunjuk tangan. Lakinya mana? Oke, tunjukkan. Istrinya mana? Tuh, gak di penjara tuh. Datang. Apa yang dilakukan? Celana dalam dibalik, BH dibalik. Jadi orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, tidak akan kena hipnotis.
tidak akan kena ketipu, tidak akan kena salah investasi bodong, tidak dan tidak. Ini ilmu RDAY, di luaran nggak ada. Walaupun dia pengobatan canggih juga nggak mungkin. Mana ada Bu, saya dalam dibalik. Kok nggak ada? Yang ngerinya kan rambutnya rontok, tapi yang terkabul. Bos, di penjara kalau tadi? Enggak. Istrinya? Enggak. Tepuk tangan dong. Wow. Jinta kalau dicontek sama orang-orang yang diperiksa gimana? Nggak apa-apa. Ini kan ilmu gue umum, ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu, nanti kita praktekin ilmunya RDAY pamungkas yang sangat luar biasa. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Yang nggak boleh dibalik, mukanya Bapak dan Ibu. Ya kan kalau dibalik nanti ngerinya orang mau invest jadi nggak jadi. Jadi itu praktekin ya, bos.